Saya mengatakan karikatur. Nah, sekarang saudari kita ini sedang membuat dan mempertontonkan karikatur Tuhan. Gimana bilangnya ya? Gambaran Tuhan itu akan adanya Tuhan ya alam semesta ini. Tuhan mengadakan karena Tuhan itu ingin kemudian diakui keberadaannya. Karena tidak ada kemudian di sisi Tuhan itu makhluk. Tidak ada Tuhan-Tuhanan lain. Maka ketika Tuhan itu berdiri sendiri, Tuhan itu ingin dikenal. Maka Tuhan menciptakan. Bagi orang yang berakal sehat, alam semesta ini adalah cerminan Tuhan. Jejak harimau, meskipun harimaunya itu tidak dilihat, bagi orang berakal, jejak harimau itu bagi mereka harimau itu ada. Karena ada jejaknya. Tapi sekarang ada manusia yang ingin kemudian melihat harimaunya. Padahal dengan melihat harimaunya, malah dia diterkam, dimakan sama harimau. Padahal orang berakal itu cukup melihat jejak, sudah mendapatkan kesimpulan harimau ini ada. Sebab ada jejaknya. Alam semesta ini jejak Tuhan. Tanpa ada Tuhan, tak mungkin ada alam semesta. Karena penciptanya pun tak ada. Tapi karena alam semesta ini ada, bagi orang berakal sehat, berarti penciptanya ada. Karena tak mungkin sesuatu ada tanpa ada yang menciptakan. Maka yang menciptakan inilah yang disebut Khalik. Tidak perlu dia kemudian mewujud atau apa tadi istilahnya itu. Dia datang dalam bentuk manusia. Boleh saya pinjam ulang kembali bahasanya gimana? Tuhan datang berupa manusia atau gimana? Mengambil rupa manusia atau gimana? Mengambil bentuk appearance, penampilan, menyerupai. Bukan manusia ya, menyerupai, likeness. Hanya penampilan. Nah tuh, tabrakan dalil dan tabrak logika. Tuhan tidak ini, tapi dia menampilkan dirinya dalam bentuk makhluk. Berarti Tuhan meninggalkan kodratnya menuju kepada keadaan makhluk. Sementara Tuhan itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha hidup. Ketika dia menampilkan dirinya dalam bentuk makhluk, maka ketuhanannya hilang. Yesus tidak maha mendengar, Yesus tidak maha melihat. Maka yang kita lihat ini bukan Tuhan. Kecuali ingin kita katakan, oh dia adalah Tuhan yang mengambil rupa sedemikian adanya. Wah, gimana ceritanya tuh? Apalagi kalau kita pakai dalil, Kolose 2 misalnya nomor 9, yang disukai oleh teman-teman yang sealiran dengan ibu. Berarti jasadnya Yesus ini Tuhan, biologisnya Tuhan. Dengan mengatakan biologis Yesus ini adalah Tuhan, Kolose 2 nomor 9, Theotos atau Theotes, penuh dengan keilahian, berarti Tuhan sudah pada karikatur keterbatasan. Belum lagi Filipi 2 nomor 6 nomor 7. Tuhan merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan ketuhanannya, akan tetapi mengambil rupa manusia dan sama seperti manusia. Tuhan mengambil rupa manusia dan sama seperti manusia. Bahkan jauh lebih rendah lagi dari manusia. Mati di atas tiang salib. Tuhan menjadi manusia. Tuhan mengambil rupa manusia. Tuhan menampilkan diri dalam bentuk manusia. Sementara dalilnya mengatakan Tuhan itu tidak serupa. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan sesudah aku. Yohanes 1 nomor 14. Firman yang adalah Theos itu, Logos yang adalah Theos itu sendiri, sudah berubah menjadi daging. Menjadi daging. Berarti Tuhan menjadi makhluk. Dengan demikian Tuhan menjadi bukan Tuhan. Nah, lalu kemudian kalau kita masuk dalam ranah doktrin,
Yesus itu sebenarnya bukan manusia 100% kalau begitu. Roh Kudus juga bukan 100% burung merpati. Bapak juga tidak 100% roh. Karena kenapa? Mereka ini adalah satu, yang adalah Yesus itu sendiri. Berarti Bapa ini cuma sepertiga. Yesus sepertiga, Roh Kudus juga sepertiga. Berarti 3/3 sama dengan 1, sama dengan 100%. Itu baru betul. Nah, bagaimana kita ingin menolak keberadaan Yesus sebagai 100% manusia? Sementara Yesus itu 100% manusia. Dan tidak ada pada dirinya 1,01% sisi ketuhanan. Apa sisi ketuhanan Yesus kira-kira? Tak ada. Tak ada sama sekali. Tapi saudara berani mengatakan dia adalah Tuhan. Yang menampilkan dirinya dalam bentuk manusia. Berarti Tuhan sedang bersandiwara. Tuhan sedang berpura-pura menjadi bukan Tuhan. Sudah gugur, dia bukan Tuhan. Tuhan tidak mensifati sifat seperti itu. Kecuali Tuhan yang dibuat sendiri. Mohon maaf ini. Jadi dalil dan akal membantah itu semua. Kecuali akal-akalan dan lagi-lagi doktrin. Kecuali saudara saya ini bisa membuktikan kepada saya bahwa Yesus itu memiliki 0,1% sisi ketuhanan. Jangan 100%, terlalu lebay. 0,1 aja kalau bisa. Jadi karikatur yang saudari saya buat ini gugur. Kecuali kalau Anda bisa menampilkan Yesus 0,1% sisi ketuhanan. Tidak usah 2, tidak usah 3. 0,1 aja. Sisi ketuhanan Yesus itu yang mana sih? Pada saat dia tidur? Pada saat dia makan? Pada saat dia mati atau yang mana? Atau pada saat dia jadi bayi? Silakan, saudari siapa namanya? Pendeta Kesia, silakan. Ya. Iya. Saya minum ya, minum dulu ya. Ya, oke silakan. Sebenarnya Bang Juma, ketika aku mengcounter Bang Juma ini, itu aku merasa hari-harian kayak debat sama Trinitas. Oke ya, sekali lagi ini sudah kelima kalinya saya katakan saya itu menolak Yesus itu adalah manusia. Ya, jadi tidak ada istilah 100% manusia. Itu enggak ada. Lalu apakah dia makan, apakah tidur, berjalan dan lain sebagainya, itu menunjukkan apa? Itu ada di Alkitab, itu ada di Ibrani. Dia hanya mengambil habit, manner. Kan ada table manner ya, table manner itu aturan-aturan makan, gitu ya, gerak-gerik. Dia hanya mengambil kebiasaan, gerak-gerik. Jadi bukan kodrat. Kami sangat menolak Tuhan itu kodratnya manusia. Di dua, pencipta sama ciptaan. When kami mengatakan ini Tuhan, tidak mungkin dong ini ciptaan. Maka sekali lagi sangat tidak boleh memberikan satu diksi Tuhan itu makhluk. Karena makhluk itu adalah ciptaan. Terus yang kedua, apa tadi aku catat ya, tidak ada Tuhan lain. Tadi Bang Juma bilang, kalau kita mau masuk ke dalam paradigma Yahudi sebagai yang tertua, karena kami ini sebenarnya kita ini harus berakar dari Yahudi. Ya, bagi orang Yahudi itu tidak ada sesembahan yang lain selain Yahovah atau Yahweh, orang bilang whatever terserah lah ya. Saya lebih suka mengatakan dia Yahovah. Tidak ada sesembahan yang lain selain Yahovah itu sendiri. Akulah Tuhan. Kalau Tuhan kapital itu di perjanjian lama menunjuk kepada YHWH, Yahovah. Dan Tuhan itu adalah singular. Nah, kalau monoteis ketat, orang Yahudi, orang Israel itu begini ya, itu beda dengan monolatris. Nah, ini yang di bawah juga harus belajar. Kalau monolatris itu ada banyak Tuhan, sesembahan, kita pilih nih satu mana yang eksklusif gitu. Nah, tapi kalau monoteis ketat, orang Yahudi, Israel itu, di luar Yahweh ini, itu nggak bisa dikatakan Tuhan, nggak bisa dikatakan sesembahan. Maka, kembali, saya katakan tadi, kalau kita mau masuk ke dalam satu doktrin, kita ini berakar dari leluhur kita Abraham, kemudian Musa juga Moses sebagai rabi Yahudi yang pertama, maka kita harus membawa Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa. Di luar Yahovah itu tidak ada Tuhan yang lain.
Nah, apakah teman-teman dari Muslim memakai nama ini? Tidak. Kenapa? Ya tidak tahu. Ada link yang terputus. Tapi kalau saya boleh fair, di dalam kekristenan pun ada link yang terputus. Makanya kami tidak memakai bapak-bapak gereja, karena link itu sudah terputus. Jadi di setiap agama-agama ini ada antisemit, menghilangkan corak-corak bau-bau Yahudi, gitu ya. Bukan kita mau sok-sokan keyahudian, tapi kalau kita bicara tentang landasan keimanan, kita harus berakar dari sana. Tuhan Musa, Tuhan Abraham, kan begitu. Nah, kemudian yang ketiga, menjadi daging. Menjadi daging. Bang Juma tadi mendeskripsikan menjadi daging itu adalah menjadi makhluk. Tadi di awal aku sudah kasih tahu, ya, manusia itu bukan daging. Apa cuma manusia itu yang punya daging? Ikan punya daging, kambing punya daging, sapi punya daging. Kalau dikatakan manusia, hewan tumbuhan, itu pengelompokan makhluk hidup. Ini gue juga jelas sama Trinitas, mereka payah nangkep. Jadi gue nggak bisa paksa ini kepada yang di luar Kristen. Saya hanya menyampaikan, kan begitu ya. Nah, daging ini bicara tentang bahan tubuh, bukan manusia. Makanya di Yohanes 1:14, di sana tidak ada bahasa Inggrisnya terjemahkan human, tapi sarx. Gitu dia. Jadi sangat tidak bisa kalau kita katakan daging itu adalah makhluk. Lalu daging apa? Lihat saja subjeknya di sana siapa? Hologos. Daging Tuhan itu sendiri. Masa Tuhan punya daging? Nah, di dalam pemahaman Yahudi Mesianik sendiri ya, itu ada literasi dari luar Alkitab, referensi ya. Kalau sebelum dunia dibentuk ini, itu Tuhan punya daging, punya darah. Makanya Adam itu darahnya darah dari Tuhan, dari Yahova. Makanya nanti di akhir zaman yang mau diubah ini adalah struktur DNA dari darah manusia ini, ya, yang pengikut Dajjal di kalian kan, begitu. Nah, jadi Tuhan itu sebelumnya juga punya daging, juga ada darah. Nah, itu ada di pada Adam. Adam tercipta ada daging, ada darah, tetapi bukan equal. Kualitasnya berbeda, hanya mirip. Sama kayak tas Hermes yang palsu sama ori. Penampilannya sama, tapi kualitas beda. Nah, kira-kira begitu. Kemudian tadi Bang Zuma katakan dari alam semesta, dari apapun ciptaan ini kan untuk menunjukkan Tuhan itu ada, ya. Bahwa kalau misalnya kita lihat nih ada jejak-jejak harimau, kita akan tahu harimau itu ada. Ini cocok kalau diskusi Bang Juma sama ateis. Itu ada pendekatan rasional. Kalau kita melihat jejaknya, kita pasti tahu nih ada oknumnya, ada sesuatu untuk menunjukkan Tuhan itu ada. Kita di sini bukan lagi menunjukkan Tuhan itu ada, karena kita adalah teis, bukan ateis. Kita sama-sama percaya Tuhan itu ada. Perbedaannya adalah Tuhan yang ada ini di dalam kekristenan itu datang menjadi daging, ada dalam penampilan manusia, antropomorfis. Tetapi di dalam Islam itu menolak Tuhan itu ada dalam bentuk manusia, pernah ada di dunia, artinya realitasnya abstrak. Apakah itu saya bisa salahkan? Ya silakan saja. Gimana kita bisa salahkan? Ada realitas abstrak. Tetapi dalam pemahaman Ibrani, mereka itu sangat menekankan realitas konkret. Jadi betul-betul harus bisa dilihat, didengar, diraba. Nah, itu ada namanya pernyataan umum, pernyataan khusus. Pernyataan umum ini dari alam ini, dari apapun. Kita bisa melihat bahwa Tuhan itu ada. Ini cocoknya ke ateis, Bang Cuma, nggak cocok untuk kita nih bahas. Nah, tapi pernyataan khusus, nah kalau misalnya di kepercayaan Muslim, saya angkat aja nih ya. Ketika Nabi Muslim itu ada dalam penglihatan di bawah oleh burak ya, kalau nggak salah kemana, itu kan penglihatan sebenarnya. Nah itu pernyataan khusus, masalah benar atau enggak itu nanti dulu. Nah pernyataan khusus ini sesuatu yang lebih spesifik lagi, nggak bisa lagi melalui alam, itu hanya pernyataan umum. Nah keadaan Yesus yang ada ini dalam bentuk dengan gambar seperti itu, yang bisa dijumpai manusia, yang mendatangi bangsa Israel, itu pernyataan khusus, bukan lagi pernyataan umum. Nah itu. Kemudian yang terakhir, yang poin-poin besar garis besarnya aja. Apa buktinya Yesus itu Tuhan 0,1% aja. Sekarang kita satukan dulu pemahaman kita. Tuhan itu apa? Ntar gua bilang makan itu masukkan sesuatu yang ke mulut, bagi Bang Juma makan itu lompat pagar beda. Kan nggak bisa nyambung. Nah setauku nih, coba search aja di mana-mana. Search di Google atau di kamus mana. Tuhan kalau dalam Islam itu Rab. Rab itu Tuhan semesta, Raja, pemilik, penguasa, yang maha menciptakan. Dengan definisi ini, sekarang kita masukkan poinnya kepada Yesus.
Apakah dia bisa dibuktikan sebagai Tuhan? Sangat bisa. Kalau dengan definisi Rab seperti ini, Rab itu kan Tuhan, kan begitu ya, pencipta alam semesta. Itu ada di Alkitab. Kalau bicara tentang Tuhan semesta, itu ada di Mazmur 89 ayat 9. Bicara tentang raja, Rab itu raja, itu ada di 1 Timotius 6 ayat 15. Kalau Rab itu artinya pemilik, itu ada di Yohanes 1 ayat 11. Rab itu artinya penguasa, itu ada di Filipi 2 ayat 10. Yang maha menciptakan, Rab itu adalah yang maha menciptakan. Itu ada di Kejadian 1 ayat 1, ya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan ada di Wahyu 10 ayat 6. Jadi definisi ini sudah cukup bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah Rab. Sekian Bang Juma, terima kasih. Iya, baik. Yang saya minta itu pada diri Yesusnya sebagai manusia. Saya tadinya itu berharap kemudian saudari ini bisa membuktikan 0,01%, tapi ternyata nggak ada. Kalau hanya mengatakan Tuhan itu maha kuasa di sini, Tuhan menciptakan di sini, ya semua juga orang tahu, anak sekolah minggu juga tahu. Tapi yang kita minta ini Yesus, pertanggungjawaban Anda melantik anak Maria itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya itu yang harus saudari ini buktikan. Tapi ternyata nggak ada. Kejadian itu Tuhan yang maha pencipta. Ya, Tuhan maha mendengar, Tuhan maha berkehendak. Ya, tapi yang kita maksud ini Yesus. Mana sisi ketuhanannya? Nangis dia, ingin minum susu. Marah dia, mengutuk pohon ara karena kelaparan. Diminta muridnya kemudian untuk bangun. Pada saat dia di perahu, karena dia tidur. Malah pengakuannya Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi saya tidak menyalahkan saudara, karena itu adalah hak prerogatif saudari saya untuk menuhankan anak orang. Tapi ketika dimintai pertanggungjawaban, karena Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu, saudari ini berkata-kata seenak yang tadi itu dari mana perkataannya Anda dapatkan? Yesus tidak menambahi. Yesus tidak mengurangi segala firman yang datang kepadanya. Aku tak berkata apapun. Di dalam Al-Quran juga dikatakan begitu. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Yohanes 12:49. Terus saudari saya ini dengan mudahnya, dengan santai mengatakan, apa tadi itu? Tuhan datang dalam bentuk daging. Tuhan datang dalam bentuk ciptaan. Gimana ya? Daging ini kalau tidak dikasih roh, supaya dia tidak jadi bangke, bagusnya dibikin coto Makassar aja. Tuhan awalnya ada daging, ada darah. Ini ilmu dari mana lagi datangnya ini? Tuhan itu ada darah, ada daging. Berarti Tuhan punya dimensi makhluk. Punya dimensi keterbatasan. Ketika daging ini tidak mandi dalam sepekan, dia dalam musim hujan yang begitu dingin, masuk angin nih daging. Dia harus cari dokter untuk suntik antibiotik. Ada darah. Darah itu berfungsi pada saat jantung itu berdetak. Berarti Tuhan Anda itu punya jantung. Supaya darah ini kemudian hidup dan jantung ini bisa operasional, dia butuh roh. Ketika roh kemudian keluar dari badannya, dari dagingnya, maka dia jadi mayat. Ini apa ini, Mbak? Sementara Tuhan itu tidak bisa dibentuk dalam bentuk apapun. Dalil yang mengatakan itu, akal kita juga mengatakan itu. Kecuali akal-akalan dan imani saja ya bisa jadi. Maka konsep yang saudari saya bawa bukan trinitas lagi, tapi konsep paganisme. Mohon maaf ini. Ini dua catatan yang sangat menggelikan saya. Sementara kalau Anda membaca dalam kitab saudara, di dalam 1 Korintus 15:48, di situ dengan sangat jelas dikatakan Yesus itu sama seperti makhluk yang berasal dari langit. Sama seperti
dengan makhluk-makhluk yang berada di atas langit. Berarti zona ini adalah zona ciptaan. Sangat mudah